kajian pada malam hari ini Ustadz Rishan Nur Hakim LCMA serta hadirin semua peserta kajian Siskes BSMI pada malam hari ini. Sebagai umat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kajian online pada malam hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangannya bisa membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Galan Guru Mas Rustaf dari DEP Full DFK Indonesia dan Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro akan membawakan acara kita pada malam hari ini untuk 1 jam ke depan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu terlebih dahulu, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sebelum melanjutkan ke acara inti, saya akan memberikan informasi jika Siskes BSMI membuka donasi kajian ribuan Siskes BSMI melalui nomor rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor 734 445 5567, lalu bisa konfirmasi donasinya itu melalui nomor WA 0851 599 74545. Jika Ikhwah Fila di sini bersedia untuk membantu dalam perjalanan dakwah kami, bisa langsung mengirimkan infak terbaiknya ke nomor rekening yang sudah dicantumkan tadi. Mungkin langsung aja kita lanjut ke acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema tafsir Juz Ammah. Pada malam hari itu materinya surah An-Naziyah ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Rishan Nur Hakim. Kepada Ustadz Rishan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengajian kajian Reboan BSMI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian kita berupa tafsir Al-Qur'an, tafsir Juz Ammah. Pada saat ini insya Allah kita akan memulai surat kedua dari Juz Ammah, yaitu surat An-Nazi'at. Kalau dalam susunan Al-Quran, surat An-Nazi'at ini berada di surat ke-79. Jadi kita sudah membahas di minggu yang lalu tentang surat An-Naba, surat ke-78, dan dilanjutkan dengan surat An-Nazi'at. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kajian kita kali ini, termasuk juga kajian-kajian atau halakoh-halakoh yang kita lakukan di kajian Reboan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah keilmuan, juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keilmuan yang mengantarkan pada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Surat Fatir disebutkan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya atau hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Siapa mereka al-ulama itu? Jamak daripada alimun. Alimun itu artinya orang yang berilmu, memiliki ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang mengantarkan pada pemahaman bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang
berhak disembah, diibadahi, Allah yang memberi rezeki kita dan seterusnya. Jadi makin kita ma'rifat ya, tahu ilmunya, makin kita dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan oleh surat Fatir itu. Ada yang mengatakan bahwa ulama di sini adalah orang yang tahu ilmu, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu sains dan lain-lain, yang dengan sainsnya itu dia makin dekat, makin takut kepada Allah. Mereka lah yang disebut oleh surat Fatir. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nazi'at ini saya akan share sedikit saja karena saya buka dulu. Saya buka dulu. Jadi saya bikin sedikit saja ini, bikin sedikit tentang baik. Bismillah. Ini oke. Surat An-Nazi'at. Kalau dilihat dari di mana atau kategori apa surat An-Nazi'at ini masuknya kategori Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Oleh karena disebut Makkiyah, maka sebagian kandungan, sebagian besar, bahkan mayoritas kandungannya itu terkait dengan masalah akidah, dengan keimanan. Keimanan itu letaknya fil qalbi, tasdiqan bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Al-qalbu tempatnya. Karena itu iman itu biasanya kasat mata. Sesuatu yang terkait dengan masalah hati. Hari kiamat, hal-hal yang gaib seperti wujudullah, keberadaan Allah, kemudian malaikat, hari akhir, rasul-rasul yang diutus zaman dahulu, dan lain-lain. Itu terkait dengan keimanan. Maka kalau kita membaca surat Makkiyah itu, dan harapannya adalah tujuan yang paling penting daripada membaca dan mendalami surat-surat Makkiyah itu adalah bagaimana keimanan kita ini bisa terus bertambah. Keimanan, kepercayaan kita kepada yaumil akhir, pada Allah Subhanahu wa taala itu makin kuat dan makin bertambah. Dengan apa? Dengan melihat fenomena-fenomena yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang terkategorikan dengan surat Makkiyah. Nah, termasuk juga surat An-Nazi'at. Surat An-Naba juga demikian. Kita sudah membaca bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mempertanyakan tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu tentu hari yang harus kita imani. Meskipun belum terjadi, tapi harus kita imani. Karena kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan, maka ada hal yang belum sempurna. Kategorinya sebagai orang yang kufur. Surat An-Naba, hari kiamat dijelaskan, akhir dari orang kafir bagaimana, akhir dari orang mukmin bagaimana, surga dan neraka. Itu masuk kategori pada keimanan. Kita mesti percaya, gitu ya. Kita nggak melihat dengan kasat mata, tetapi kita melihat dengan ilmu basirah, keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Wahyu. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Dalam arti kalau orang melihat langsung, mungkin orang langsung percaya gitu ya. Seperti halnya saat ini COVID-19 ya, nggak terlihat. Tapi ketika kita sudah positif dan kita sudah merasakan beratnya COVID dalam diri kita, barulah kemudian dia percaya. Nah, mirip-mirip lah seperti itu. Nah, hari kiamat juga seperti itu, belum nampak, tetapi kita sudah membaca semuanya. Kita sudah membaca semuanya bahwa itu akan terjadi. Surat An-Naba. Nah, surat An-Nazi'at, surat yang selanjutnya ini pun sama.
sebelum kita masuk ke kandungannya, mari kita lihat dulu sebenarnya surat An-Nazi'at ini ada beberapa nama. Jadi kalau kita menyebut surat ini adalah surat An-Nazi'at itu benar ya. Kalau kita nyebut, kita akan membaca surat As-Sahiroh. Apa itu surat As-Sahiroh? Ya surat An-Nazi'at itu sendiri, surat setelah An-Naba. Atau surat At-Tammah. Kita baca surat At-Tammah. Ibu-ibu mungkin, apa itu surat At-Tammah? Biasanya kita bacanya An-Nazi'at, Ustaz. Kenapa ada surat At-Tammah setelah An-Naba gitu ya? Itu juga. Imam Al-Qasimi, salah seorang mufasir abad 19 dari Syam, juga menyebut setidaknya 3 ini nama lain dari An-Nazi'at. Jadi kalau kita nyebut As-Sahiroh, kenapa? Karena di dalamnya ada kata As-Sahiroh yang tidak disebutkan di surat lain. Demikian juga An-Nazi'at tidak disebutkan di surat yang lain. At-Tammah juga disebutkan di surat ini. Boleh, tetapi yang masyhur adalah An-Nazi'at. Apa itu An-Nazi'at? An-Nazi'at itu artinya dalam bahasa Arab artinya mencabut dengan keras. Ya. Kata As-Sahiroh, As-Sahiroh itu akar katanya kayak saharun. Terjaga. Terjaga. Mengapa terjaga? Nah, ini nanti dijelaskan dalam ayat yang terdapat dalam surat An-Nazi'at, dalam surat As-Sahiroh. Manusia setelah mati dibangkitkan itu semuanya terjaga kembali. As-Sahiroh. Makanya begadang itu disebut dalam bahasa Arab orang yang saharul layali, begadangan sepanjang malam, gitu ya. Saharul layali, begadang, artinya tidak tidur di waktu malam. Kemudian at-tammah, at-tammah itu hari kiamat. Nah, kita ambil yang maksudnya saja An-Nazi'at yang mencabut dengan keras, dengan dengan kencang, nazi'at, naza'at. Nah, meskipun para ahli tafsir pada saat menafsirkan wan nazi'ati gharqa itu juga berbeda-beda pendapat. Apa yang dimaksud dengan an-nazi'at itu? Yang mencabut dengan kencang itu apa maksudnya? Atau yang tercabut dengan kencang itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, ini kandungan poin penting dalam surat An-Nazi'at ini. Jadi yang pertama adalah dari 1 sampai 14 bagaimana pemandangan hari kiamat itu ya. 1 sampai 14. Kemudian dilanjut dengan kisah Musa dan Firaun. Ayat 15 sampai 26. Kemudian dilanjutkan 27 sampai 33 penciptaan langit dan bumi. Dan yang selanjutnya 34 sampai 41 peristiwa kiamat lagi. Diceritakan dengan lebih detail lagi. Dan yang terakhir ada kapan terjadi kiamat. Ini ya poin-poin penting yang terdapat dalam surat An-Nazi'at. Baik, kita akan baca terlebih dahulu ya. Mungkin kita ambil yang awal saja dulu ya, pemandangan hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. Baik,
Mungkin sampai 14 dulu ya. Baik. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'at. Wa artinya demi, yaitu adalah sumpah. Jadi kalau ada di awal itu wa seperti wal asri itu artinya apa? Bersumpah dengan waktu asar, itu bersumpah dengan waktu. Dan juga di sini wan nazi'at, demi, sumpah, Allah bersumpah wan nazi'at, demi yang mencabut gharqa dengan kencang. An-nazi'at ini ada dua pendapat. Banyak pendapat yang masyhur ya, dua pendapat. Yang pertama ada yang menyebutkan an-nazi'at itu artinya malaikat-malaikat. An-nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut apa yang dicabut? Nyawa orang-orang kafir, nyawa orang-orang munafik, nyawa orang yang tidak beriman. Nazi'at gharqa, wan nazi'at gharqa. Demi malaikat-malaikat. Ini kita ambil yang masyhur. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa an-nazi'at itu artinya bintang-bintang. Nazi'ati gharqa, demi bintang-bintang yang tercerabut dengan keras. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 itu sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini ya, dengan malaikat-malaikat, atau ada yang mengatakan bintang-bintang. Wan nazi'ati gharqa. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang menyebutkan bahwa nazi'at itu maksudnya adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, maka selanjutnya itu sampai ayat 5 yang dimaksud adalah malaikat. Nah, kalau kita menyebut bintang-bintang, kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nazi'at itu adalah bintang-bintang, maka 5 ayat selanjutnya juga yang dimaksud adalah bintang. Ya. Wan nazi'ati gharqa, demi bintang-bintang yang tercerabut dengan keras. Karena memang bintang itu kan kayak meteor gitu ya, bintang jatuh itu kan di alam raya itu mereka bergerak sangat cepat gitu. Cuma memang kita nggak bisa melihat. Wan nazi'ati gharqa. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama kita bisa terima. Cuma kalau kita mengambil kedua-duanya juga tidak jadi masalah. Mengapa? Karena perbedaan pendapat ini tidak ada yang bertentangan, ya. Kita bisa mengambil. Makanya Imam Al-Qasimi ataupun Imam At-Tabari, Ibnu Jarir itu menyebutkan silahkan, dua pendapat ini juga tidak bertentangan. Kita bisa mengambil pendapat yang mengatakan malaikat atau juga mengatakan bintang-bintang. Seperti halnya Hasan dalam Al-Furqan-nya, mufassir Indonesia juga demikian. Ada juga ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kalangan sahabat mengambil pendapat malaikat. Kata Imam Al-Qasimi tidak jadi masalah karena tujuan utama daripada rangkaian ayat 1-14 itu bukan di situnya, tetapi justru nanti setelah sumpah itu apa. Jadi kalau setelah sumpah itu ada yang namanya jawab qasam, jawab dari sumpah itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, oleh karena itu kata Imam Al-Qasimi atau menukil dari Imam At-Tabari, apa saja bisa kita sebut di situ. Bahkan mungkin ada juga yang mengatakan katanya yang dimaksud adalah kuda perang yang tercerabut kencang. Ada juga mengatakan busur panah yang dicabut dengan cepat dari wadahnya itu kan. Itu sama-sama boleh saja, tetapi kita mengambil yang bisa kita jadi renungan ya, seperti halnya tafsir yang kita lihat, itu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Imam Mujahid, serta Ibnu Katsir. Kita ambil itu saja. Karena inti utama adalah jawab qasamnya itu. Nanti itu, jawab qasamnya. Mengapa Allah bersumpah dengan hal ini? Kita kan bertanya-tanya, mengapa Allah bersumpah? Pertama, betapa pentingnya yang disebutkan Allah.
Jadi kalau Allah menyebutkan sesuatu, bersumpah dengan sesuatu, kita harus ingat bahwa sesuatu itu penting. Sesuatu itu penting kita perhatikan. Wal asri, ya. Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah bersumpah dengan wal fajri, bersumpah dengan waktu fajar. Allah bersumpah dengan wal adiyat. Banyak itu sumpah-sumpah Allah. Artinya hal itu penting kita perhatikan. Wal asri aja contohnya. Pentingnya waktu untuk seorang muslim dan seorang manusia. Kita sudah sama-sama pentingnya waktu. Waktu dengan cepat berputar, dengan cepat berjalan. Ya, kita dulu perasaan masih kanak-kanak, sekarang kita sudah banyak anak gitu ya. Dan sudah anak kita sudah beranak dan lain-lain. Itu betapa cepatnya waktu. Mungkin moderator juga dari mana asalnya? Mungkin dari sekarang udah ada di tempat lain kan? Iya Pak. Dan itu juga tiba-tiba ada di mana gitu ya, saking cepatnya. Artinya yang Allah sebutkan dengan sumpah itu betapa pentingnya. Lebih penting lagi apa? Jawab kosamnya, jawab dari sumpahnya itu. Nah, baik. Apa jawab dari sumpah ini? Setelah ini ya, kita lihat dulu. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Mengapa kita sebut malaikat ini mencabut nyawa dengan keras? Karena dibedakan itu orang mukmin dan orang kafir. Malaikat saja berbeda sikapnya terhadap dalam mencabut nyawa. Ini untuk orang-orang yang tidak beriman, mencabut nyawa dengan keras. Makanya disebut gharqa. Gharaq itu kayak tenggelam. Orang yang tenggelam kan nyemplung itu kesusahan, beda dengan yang berenang, nikmat. Tapi kalau tenggelam itu kan serasa itu menyakitkan, apalagi ditenggelamkan. Nah, orang kafir dicabutnya dengan keras, bisyiddatin wa alamin. Anda bisa lihat dalam surat apa itu, dalam surat yang lain disebutkan. Saya catat di sini, wal malaikatu basitu aidihim. Orang kafir itu, orang zolim, orang kafir. Itu kalau dicabut nyawa itu, yadribuna wujuhahum, sampai dipukul. Kalau diibaratkan sampai ke dalam-dalamnya dicabut. Basitu aidihim wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat itu sampai memukul ruhnya itu. Ya, dipukul ya sakit ya. Wal malaikatu yadribuna basitu aidihim. Mengapa? Itu karena memang kalau kita bahasakan, malaikat saja perlakuannya beda terhadap orang yang kufur, orang yang zalim. Kalau orang mukmin enggak seperti itu. Orang mukmin itu wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nasyitati nashta. Dan juga malaikat mencabut nyawa. Siapa itu yang dicabutnya dengan lembut? Itu orang-orang mukmin. Orang mukmin dicabut nyawa oleh malaikat al-maut dengan lembut. Makanya disebut nasyitat nashta, dengan lemah lembut, wa hudu'in, tenang. Nah, beda perlakuannya. Jadi dari awal meninggal saja itu berbeda. Apalagi nanti tahapan-tahapan selanjutnya. Wasabihat sabha, dan demi malaikat ya yang turun dari langit dengan cepat. Sabiha itu akar kata dari sabaha, berenang ya, meluncur dengan tenang gitu ya, atau dengan cepat. Orang berenang kan dia penuh perhitungan dan menikmati ya, sabihat. Itu bisa diartikan seperti itu. Jadi kita artikan malaikat ketika turun dari langit itu memang meluncur dengan cepat dan seperti berenang saja. Sabihat sabha. As-sabiqat sabqa. Dan demi makhluk atau malaikat juga yang saling mendahului, sabiqat sabqa. Kalau kita tafsirkan bintang juga kan, bintang itu dia tidak diam. Dari satu galaksi ke galaksi yang lain, yang berpindah-pindah, dan itu seperti saling mendahului. Makanya ada istilah dalam Al-Quran,
fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Artinya kalau berlomba-lomba itu kan saling mendahului ya. Tidak ada istilah berlomba tapi mencapai siapa yang paling akhir dia yang menang, tidak ada. Berlomba itu yang paling depan dia yang menang. Yang paling banyak dia yang menang, yang paling cepat dia yang menang. Yang di belakang ya itu berarti tertinggal dan dia tidak akan bisa dapat medali. Makanya fastabiqul khairat itu artinya berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah, bersegeralah gitu ya dalam melakukan kebaikan. Al khairat. Jadi mesti jadi yang terdepan istilahnya. Itu sunnah yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita melakukan sesuatu yang ke depan dan yang tercepat ya terbaik gitu. Fastabiqul khairat. Al-mudabbirati amra. Al-mudabbirati sama juga demi zat yang mengurus urusan malaikat-malaikat itu Allah Subhanahu wa taala diberikan tugas untuk mengurus urusan-urusan. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa Allah tidak mengurus langsung? Nah, jadi kenapa harus menciptakan malaikat? Malaikat-malaikat itu tercipta kan untuk mengurus urusan-urusan yang ada di dunia dan langit. Makanya kita mengenal ada sebutan malaikat Jibril ya. Dalam Al-Quran ataupun hadis memang tidak semuanya disebutkan nama-namanya, tapi tugas-tugasnya. Ada juga yang disebutkan tugasnya, ada juga yang disebutkan namanya secara jelas, ada juga yang tidak. Tapi kita tetap harus beriman kepada para malaikat itu. Karena salah satu rukun iman itu adalah iman kepada malaikat. Ya. Ini mungkin hikmah kenapa disebutkan di sini demi malaikat yang mencabut nyawa, demi malaikat yang mengatur urusan, demi malaikat yang saling berlomba itu salah satu hikmahnya adalah kita mesti mengevaluasi kembali keimanan kita kepada para malaikat itu. Jangan sampai seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu saking bencinya pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam surat Al-Baqarah bahkan malaikat yang membawa Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada Muhammad itu dia tidak imani. Lihat surat Al-Baqarah kan. Apa itu? Mangkana yu'minu billah. Mangkan, saya lupa ayatnya, itu ada. Siapa yang tidak beriman kepada para malaikat, gitu. Atau siapa yang kufur kepada Jibril, maka Allah akan berhadapan dengan dia. Siapa yang kufur kepada Jibril? Orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena Jibril itu membawa wahyu kepada Muhammad. Kalau yang lain tidak. Ya saya iman malaikat. Siapa itu? Pemberi rizki, kami iman. Malaikat maut juga iman. Tetapi Jibril tidak beriman. Mengapa? Karena Jibril membawa wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu malaikat saja tadi dia benci itu ya orang-orang Yahudi dan orang yang tidak beriman itu. Nah makanya dalam ayat ini Al-Mudabbir itu adalah yang mengatur urusan-urusan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk membagi rezeki. Kita tahu Mikail. Yang menarik saya baca dalam penjelasan yang disampaikan oleh ulama adalah ada ya golongan malaikat yang ditugaskan untuk mencari halakoh zikir ini yang saya masya Allah ini jadi motivasi buat kita ya motivasi buat kita bahwa ternyata memang malaikat itu ada golongan malaikat yang ditugaskan untuk mencari halakoh zikir itu. Untuk apa mencari mereka? Ya. Untuk dicatat dan dimohonkan ampun. Ini saya lihat di ya. Kalau yang membagi rezeki itu sudah banyak baca ya. Dan kita juga sudah sering lihat atau sering dengar. Tetapi yang ini subhanallah. Ini menarik nih.
Ada hadisnya. Huwa muwakkalun bitatabbu'i hilaqal dzikri. Dia ditugaskan untuk yang mencari halaqah. Mungkin kalau sekarang halaqah zikir itu kan termasuk pengajian, termasuk halaqah pengajian Al-Qur'an, majelis ilmu itu masuk ke dalamnya halaqah zikir. Ruwal Bukhari an Abi Hurairah qala, Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun. Sesungguhnya Allah menciptakan malaikat, memiliki golongan malaikat, yatufuna fit turuqi. Dia berkeliling di jalanan, berkeliling di majelis-majelis, yaltamisuna ahlal dzikri, mencari ahlul dzikri, halqah dzikir. Fa idza wajadu qauman, jika malaikat itu mendapatkan satu kaum di majelis dzikir, yadhkurunallaha, mereka berzikir kepada Allah, mereka mendaras Al-Qur'an di situ, mereka bersolawat di situ. Tanadaw halummu ila hajat. Ini malaikat kemudian memanggil, halummu ila hajatikum. Mari kita sempurnakan kebutuhan-kebutuhan kalian. Ini malaikat itu. Nah, ini terima kasih. Jadi halummu ila hajatikum, jelas dalam Al-Qur'an. Halummu ila hajatikum. Mari coba apa kebutuhan kalian yang kita akan penuhi, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampaikan, kita akan langsung ACC gitu ya, dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam konteks saat ini pun gitu ya, ini jangan ini juga itu, jangan putus asa juga kita ya. Kita nggak bisa hadir di majelis ilmu, majelis zikir, tapi kan ada juga di majelis Zoom ya, atau aplikasi lain ya, yang penting berkumpul, dan insya Allah ya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah, muwakkaluna bitawafi ala ahli dzikri. Ya, ini lebih lengkap lagi ya. Lebih lengkap lagi nih. Nanti saya bisa bacakan. Jadi makanya ini kabar gembira buat kita ya. Kalau ada pengajian, khususnya kajian Rabuan ini ya, malaikat juga nanti insya Allah akan berkumpul di ini terdeteksi misalnya dalam link mana gitu ya. Malaikat akan, mungkin kalau kita bayangkan link Zoom yang isinya adalah kajian-kajian zikir, itu insya Allah itu akan dipanggil malaikat, halummu ila hajatikum. Masya Allah. Nah, ini panjang sekali ya, tapi intinya adalah kebutuhan orang yang ada di majelis zikir itu oleh malaikat segera disampaikan. Nah, malaikat ini, jadi ini kesempatan yang sangat berharga buat kita. Ketika ada majelis zikir, kita ikutan, kemudian kita sampaikan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan tentu yang disarankan oleh hadis ini adalah bagaimana itu al-maghfirah. Kita benar-benar butuh pada maghfirah Allah. Kita butuh pada berlindung dari neraka itu ya. Kemudian juga meminta surga, itu yang paling penting buat kita. Kalau kebutuhan duniawi boleh, tidak boleh saja, karena kan hajatikum itu kebutuhan kita. Dan kebutuhan duniawi kita, kebutuhan saat ini mungkin kesehatan kita butuh kesehatan kita secara prima, itu bisa kita sampaikan berdoa dalam hati kita, atau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu halummu ila hajatikum. Ada malaikat yang mencatat dan menyampaikan. Jadi mudah ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, wasi'at rahmati kulli syai'. Allah Maha Rahmat, Maha penyayang kepada kita, jadi mewakilkan kepada malaikat untuk mencatat seperti itu. Nah, apakah ini Allah tidak kuasa? Justru karena kemahakuasaan Allah itulah diciptakan malaikat, dan Allah sebagai sentral gitu ya, menciptakan malaikat itu kan, malaikat itu makhlukun latifatun, dalam tanda kutip makhluk halus ya, terus bisa mengatur segala macam, mencatat amal-amal setiap orang manusia, setiap manusia. Itu kan tidak mudah. Nah, Allah ciptakan makhluk yang tugasnya berat.
itu berarti yang menciptakannya jauh lebih dahsyat dan lebih hebat. Ya, di logika kita kan kalau lurus itu pasti akan mengatakan bahwa justru dengan kemahakuasaan Allah itulah Allah berkuasa menciptakan para malaikat yang hebat untuk mencatat setiap hal-hal yang dan mengurus urusan-urusan manusia di dunia. Nah, ayat ke-6 inilah yang harus kita perhatikan atau jawab qasamnya itu sendiri. Apa itu? Yauma tarjufur rajifah. Ingatlah hari di mana tarjuf ar-rajifah. Tarjufur rajifah itu artinya bergerak gitu, hancur ya. Ketika bumi ini hancur. Ketika bumi ini hancur. Tarjuf ar-rajifah. Ketika bumi hancur, bergerak, bergoncang, tatba'uhar radifah. Diikuti oleh ar-radifah. Diikuti oleh hancurnya yang kedua, yaitu langit dan segala macamnya. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan ketika tiupan pertama ditiup, itu hancur, yauma tarjufur rajifah. Kemudian tatba'uhar radifah, kemudian dilanjut dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan pertama hancur, kemudian tiupan kedua bangkit. Ada yang mengatakan tiupan pertama hancur bumi, kemudian dilanjutkan dengan kehancuran kedua yaitu langit dan segala macamnya. Hancur lebur semua itu. Nah, apa yang terjadi ketika sudah hancur? Qulubun, hati-hati, yauma izin, qulub itu hati, yauma izin pada hari itu, wajifatun, wajifah, takut, hati takut. Jadi kalau hancur mendengar ledakan-ledakan itu kan jadi takut ya. Bukan hanya anak kecil ya, kita juga orang-orang dewasa karena kita punya hati mendengar dentuman gunung dan lain itu pasti takut. Wajifatun, takut. Ada gempa kan di ini yang terbaru itu di Sumbar ya. BSMI juga alhamdulillah ya, saya lihat bergerak terus dengan untuk menolong orang-orang yang terkena bencana di Padang, dan baru-baru ini juga ada banjir di Serang itu ya. Allahumma musta'an. Mudah-mudahan semua diberi pertolongan untuk selamat dan personil-personil yang di BSMI juga diberikan kekuatan ya, pertolongan, kekuatan untuk bisa mengatasi semua, membantu sesama. Dan tentunya ini merupakan hal yang sangat mulia di catat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, kita melihat di satu titik terdapat guncangan gempa, satu titik terdapat banjir. Itu heboh ya. Orang merasa ada yang takut dan lain-lain. Orang sehingga berdatang bantuan dari tempat-tempat lain. Itu satu titik saja. Apalagi nanti hari kiamat itu semua, bukan hanya satu pulau, bukan hanya satu kota, bukan satu desa, tapi dunia, bumi ini wajib. Makanya wajibah. Takut semua itu. Saking takutnya, itu yang lagi menyusui dilepas bayinya, yang lagi hamil langsung brojol, saking takut. Ya. Hati manusia wajibah merasa takut ketika terjadi hari kiamat. Absaruha khashi'ah. Efeknya apa? Mata menjadi tertunduk. Absaruha khashi'ah. Tertunduk karena kalau takut biasanya kan jadi tertunduk. Jadi takut ada di hati, tapi bisa berefek pada fisik. Gitu ya. Takut, sedih, kemudian cemas, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita lihat, perasaan dalam hati. Tapi itu bisa berefek pada fisik. Ya. Qulub absar. Karena takut, mata jadi tertunduk gitu ya. Mungkin juga itulah, saya jadi ingat cerita yang disampaikan dalam kisah di buku pelajaran bahasa Arab saya gitu ya. Dia ada seorang menteri, dia memanggil, dia sangat gemuk sekali ya. Dia dokter-dokter ini sudah taluk untuk mengobatinya gitu, sudah tidak bisa. Akhirnya datang satu orang
dipanggil satu orang, dia datang diminta untuk mengobati kegendutan dia itu ya. Nah dia awalnya kemudian dia bilang, tunggulah saya besok datang lagi karena saya bisa membaca dari bintang. Datang besoknya kemudian dia bilang, berdasarkan bintang Anda saya prediksikan 30 hari lagi Perdana Menteri akan meninggal. Perdana Menteri, mohon maaf, Menteri besar dia itu ya. 30 hari akan meninggal. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, tolong saya untuk mengobati Tuhan ini ada jaminan. Dijamin deh, dijamin aman gitu, tidak ada yang. Udah tuh 30 hari. Dan syaratnya dia bilang, silakan saya tahan di sini ya, supaya nanti saya bisa memberikan keterangan dan saya tidak main-main dengan ucapan saya ini. Kira-kira seperti itulah. Kalau benar nanti boleh saya dilepaskan, kalau tidak boleh saya kasih alasannya. Terus itu karena dia bilang 30 hari mati gitu berdasarkan bintang, dan mungkin dia percaya bintang juga. Akhirnya selama 28 hari itu dia tidak bisa tidur gitu ya. Tiap malam, hari berganti hari, dia ingat itu. Akhirnya dia tidak bisa tidur. 28 hari tidak bisa tidur tidak benar. Akhirnya 28 hari itu bisa itu menyusut. Ketika dia dipanggil setelah 28 hari, langsung dokternya bilang bahwa saya ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ajal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya saya dokter tapi ajal itu tidak bisa ditentukan. Saya tidak bisa, Allahu a'lamu bishawab. Saya hanya ingin mengatakan bahwa obat yang saya masukkan ke Tuhan itu adalah rasa takut. Bisa terkurus-kurus gitu. Jadi cerita daripada yang saya baca itu. Ternyata itu ada dalam kitab Akhbarul Adqiya ya, cerita orang-orang pintar yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Kira-kira seperti itu. Rasa takut ternyata bisa berpengaruh. Tapi jangan juga dipakai obatnya untuk orang-orang yang sedang diet, ini bahaya. Takutnya nanti kalau nggak hilang-hilang itu bahaya nanti. Baik, absaruha khasyi'ah. Ayat 10, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan a inna lamarduduna fil hafirah. Orang kafir itu berkata, apakah sesungguhnya kamu benar-benar dikembalikan? A inna, apakah sesungguhnya mardudun, kami akan dikembalikan fil hafirah. Fil hafirah, ya, pada kehidupan semula. Jadi kan orang kafir itu, nah ini yang dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi itu sering menyebutkan tentang hari kiamat, ya, bahwa nanti akan dibangkitkan. Orang-orang kafir itu mengejek gitu ya. Mengejek, menghina, berkata sinis kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah berbicara hari kiamat, diejek. Sampai dalam satu riwayat ditanya, yas'alunaka ayyana mursaah. Nanti di ayat-ayat terakhir. Sababun nuzulnya di situ, sebab turun ayat terakhir. Itu sering ditanya, lalu kapan begitu? Kiamat, kebangkitan, kapan gitu ya? Nah, akhirnya apa? Bertanya, a'inna lamarduduna fil hafirah. Kalau sudah kiamat itu, apakah kami akan dikembalikan? A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Bukankah kami dulu itu tulang belulang? Jadi setelah jadi tulang belulang, Aida kunna, bukankah atau apakah akan dibangkitkan juga? Ya kunna idhaman, padahal kami telah menjadi tulang belulang, nakhirah, yang hancur. Qalu, ini pertanyaan begitu ya. Dari awal juga kalau tentang hari kiamat itu selalu begitu. Sudah hancur, sudah ludes, sudah hilang, dimakan tanah. Lalu dibangkitkan lagi, mana bisa? Itu begitu. Qalu tilka idzan karratun. Qalu, mereka berkata, jika itu terjadi, tilka idzan karratun. Tilka karratun. Kalau itu terjadi, kalau nanti ternyata dibangkitkan, mereka karratun. Mereka pasti akan merasa menyesal dan rugi. Jadi kalau orang kafir juga
ketika mereka mengatakan kalau itu terjadi ya pasti akan mencari. Ini yang dialog yang sering disampaikan atau yang sering penyesalan. Apakah kita ketika percaya hari kiamat itu, ketika hari akhirat itu tidak ada, apakah kita akan menyesal? Jadi yang dilontarkan oleh orang-orang ateis, tidak percaya gitu, kamu nggak menyesal ya sholat sana sini gitu ya, berjuang sholat, berjuang saum dan lain haji dan lain-lain. Kemudian ternyata akhirat tidak ada, kamu apa nggak menyesal? Nah, ini justru yang lebih menyesal itu kalau ternyata memang karatun khasirah. Kalau memang benar-benar terjadi itu yang akan lebih menyesal dan kita tidak banyak beramal. Gitu. Justru yang akan menyesal itu ketika kita tidak percaya dan ternyata memang ada. Sudah ada, ternyata tidak melakukan sesuatu, pasti menyesal. Gitu ya. Ya, bayangan mungkin kita nanti akan ada nih gaji ke 13-14 misalnya gitu ya. Di mana tempatnya di tempat anu gitu ya. Akhirnya kita benar-benar menyiapkan diri ya. Dan ketika kita sudah menyiapkan diri dan memang ada, itu kan kita sudah siap gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau tilka idzan qarratun khasirah. Kalau itu memang terjadi, maka itu sungguh pasti kami pasti akan rugi kalau ternyata hari ini tidak percaya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya kiamat itu zajratun wahidah. Itu adalah hanya kayak satu pukulan, satu tiupan, zajrah, satu. Kan ketika kiamat itu satu tiupan aja, gitu ya, satu kehancuran aja, itu sudah lantas semua. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu kehancuran mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua rata, semua hancur. Ketika satu hancuran saja faidahum bisahiro, ternyata mereka akhirnya kembali ke dunia baru gitu ya istilahnya. Faidahum ketika satu tiupan itu faidah ternyata mereka bisahiro, ada bangkit lagi gitu ya di bumi ya. Jadi kan bumi itu hancur, nanti diganti dengan bumi yang baru, langitnya. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi. Bumi hancur, langit hancur, setelah itu dikembalikan yang baru. Surat Ibrahim sering kita lihat, sering kita baca ya. Nah, sampai ayat 14 ini menceritakan tentang hari kiamat itu. Tentang hari kiamat. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Awas, hati-hati. Keimanan kita terhadap hari kiamat akan menentukan perjalanan hidup kita di dunia ini. Apakah kita bahagia, senang atau tidak di dunia ini. Kenapa? Karena apa kita giat atau tidak itu ditentukan oleh kepercayaan kita pada hari kiamat. Ya. Secara umum Allah dan hari akhir. Makanya kita lihat dalam hadis Rasulullah itu rata-rata iman kepada Allah dan yaumul akhir itu disandingkan dengan perbuatan baik. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut gitu ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Nah, apa hubungannya berkata yang baik atau diam dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Apa hubungannya? Tentu tidak semata-mata Rasulullah menyabdakan sesuatu kecuali di sana ada hikmah dan pelajaran. Karena kalau orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berkata seenaknya. Perkataan itu menyakiti orang lain atau tidak, perkataan itu menghina orang lain atau tidak, gitu ya. Perkataan itu kalau sekarang mungkin SK-nya itu ya menyengsarakan orang lain atau tidak gitu barangkali ya. Apakah keputusannya itu berat sebelah atau tidak? Kalau tidak iman kepada Allah dan hari akhir, itu nyantai saja. Yang penting hidupnya, dunianya aman. Nah makanya kul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, menyampaikan sesuatu dengan baik, aw liyasmut atau diam. Diam lebih baik. Ya, tidak berkata yang buruk itu lebih baik. Nah, dikaitkan dengan iman kepada Allah dan yaumil akhir. Yang lain juga sama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
Kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Ada tamu yang datang dimuliakan. Ya, sampai 3 hari maksimal ya. Jadi jangan terlalu melewati batas gitu ya. Kalau sudah lewat 3 hari, ya kita terserah mau kita memuliakan, melanjutkan, dan itu jadi keutamaan yang lebih besar gitu. Atau dia tidak seperti 3 hari pertama juga tidak ada dosa apa-apa gitu ya. Jadi kalau 3 hari itu dia dimuliakan itu memang sudah menjadi kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, 3 hari itu, setelah 3 hari itu kalau dia tetap dimuliakan berarti alhamdulillah, ya kalau tidak juga tidak jadi masalah buat tuan rumah gitu ya. Jadi ada istilah anggap saja rumah sendiri setelah 3 hari itu nggak apa-apa gitu. Cucian banyak, silakan saja dicuci seperti di rumah sendiri gitu ya. Itu jadi masalah. Kalau 3 hari pertama itu usahakan kita memuliakan tamu ya, bagaikan raja. Nah itu kalau tidak ada keimanan Allah pada hari akhir, itu mana mungkin orang mau menjamu dengan baik, memuliakan dengan baik. Ya. Sahabat itu kalau kedatangan Rasulullah disembelihin kambing itu. Mengapa? Karena iman Allah kepada Allah dan hari akhir. Mengapa? Karena nanti itu pahalanya sangat besar gitu. Keberkahannya itu dikaitkan oleh hadis Rasulullah SAW itu. Mengapa? Itu salah satu bukti iman. Ibnu Rajab menyebutkan seperti itu. Karena iman itu kan tidak hanya kita menunaikan hak Allah, tapi juga hak hamba sebagai seorang muslim, sebagai sesama muslim, sebagai sesama muslim. Banyak hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dikaitkan dengan sikap kita terhadap umat yang lain, sikap kita terhadap sesama muslim. Nah saat ini juga kita ya menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Itu kalau tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir itu berat lah. Ngapain gitu ya? Yang penting kita aman sudah selesai gitu. Tapi teman-teman di BSMI, Masya Allah, ya, mudah-mudahan dengan bekal keimanan itu bisa menambah lagi semangat ya. Dan insya Allah semua akan dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita sambil bantu sambil pikir ya, sambil subhanallah, subhanallah, sambil terus mentafakuri, insya Allah itu akan menjadi bekal kita di akhirat ya. Dan dari paparan An-Nazi'at ini ya, kita melihat bagaimana para malaikat itu ternyata diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Dan malaikat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Makanya kenapa iman kepada malaikat itu salah satu rukun itu karena kita ya efek positif kita beriman kepada malaikat itu kata ulama adalah salah di antaranya adalah kita bisa meniru ya kedisiplinan para malaikat. Rasul itu kalau melihat saf masih tercecer, kalian hendaklah rapatkan saf seperti malaikat meluruskan saf. Kenapa? Bagaimana malaikat meluruskan? Malaikat itu kalau bikin saf, penuhi saf pertama, setelah rapi ya menghadap Allah itu, baru kemudian saf yang kedua. Itu jadi biarkan kata Rasulullah. Kama tasiful malaikah. Ini malaikat selalu menjadi simbol kebaikan, ya kemaslahatan, ketaatan, kedisiplinan. Kita bisa mengambil inspirasi dari para malaikat. Yang kedua kata ulama, iman kepada malaikat itu kita dapat inspirasi bahwa kita nggak bisa mentang-mentang kita rajin sholatnya kita bisa menyamai ketaatan malaikat, belum tentu, tidak bisa. Kadang-kadang kita ada taatnya, tapi juga sesekali ada terjerembab atau tergelincirnya gitu ya. Jadi kalaupun kita sudah merasa soleh, jangan merasa soleh karena melebihi yang lain. Ada yang lebih soleh dari kita, lebih taat dari kita, itu para malaikat. Itu dia. Barangkali untuk pertemuan ini 1 sampai 14 dicukupkan dulu sampai di sini. Ya mudah-mudahan di majelis halaqah zikir ini juga insya Allah ya para malaikat juga sudah ditugaskan mengelilingi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita ditambah ilmunya, ditambah hikmah dan juga kebutuhan permintaan kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan oleh malaikat ya. Yang sakit juga segera Allah sembuhkan, dan bencana-bencana Allah Subhanahu Wa Taala catat sebagai ujian dan kemudian diberikan
pemulihan ya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat kita dan menjadi ibrah buat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin habis ini kita lanjut untuk sesi tanya jawab ya. Dipersilahkan dua penanya. Monggo yang buat yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja atau langsung on mic. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sambil nunggu yang lain saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Masuki. Ini termasuk surat Maki ya Ustaz ya? Betul, betul. Apakah turunnya seluruh ayat atau sebagian-sebagian? Gimana tuh Ustaz? Ya. Oke. Jadi ayat-ayat ini memang ada yang ada sabab nuzul ya, ada yang di situ sebab-sebab turunnya ayat. Kalau dalam riwayat saya baca memang tidak seluruhnya turun ada asbabun nuzulnya. Artinya kan berarti ada ayat yang latar belakangnya gitu. Di antaranya adalah ayat terakhir itu, bagian terakhir. Yas'alunaka anis-sa'ah, mereka bertanya kepada tentang kiamat gitu ya. Jadi kan itu merespon pertanyaan orang-orang kafir gitu ya. Akhirnya kemudian Rasulullah menyampaikan ayat. Adapun ayat-ayat yang sebelumnya kita lacak ternyata asbabun nuzulnya tidak ditemukan secara sahih. Jadi kalau saya simpulkan ini tidak seluruhnya langsung ya. Kalau saya tidak beda dengan yang disampaikan apa. Tapi meskipun begitu, susunan ayatnya ini benar-benar dari segi iramanya, kemudian kisah-kisahnya itu ya, tetap itu benar-benar tanasub. Jadi ada keterkaitan susunannya itu sangat rapi sekali. Jadi kita bisa menyimpulkan, kalaupun nanti turun surat Al-Quran yang ayat-ayatnya tidak secara langsung, itu tetap susunannya rapi, monotone, susunannya tetap iramanya tetap bagus gitu ya, dan susunannya tetap tertib gitu. Walaupun sepertinya itu tidak nyambung gitu ya. Seperti halnya setelah ayat ini, setelah 14 itu kan cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, apa hubungannya dengan kiamat? Gitu. Terselip antara ayat-ayat kiamat. Ya, ternyata banyak hikmah. Salah satunya adalah hubungannya itu adalah bagaimana tasliyatan lin Nabi. Itu ternyata memberikan hiburan buat Nabi. Kan dari awal orang kafir itu mendustakan, mengejek. Kalau Nabi menjelaskan tentang kiamat itu selalu diejek. Bayangkan kita menyampaikan sesuatu oleh orang-orang diejek terus, gitu, dihina terus, direndahkan, kan pasti adalah rasa sedih ya. Nanti tasliyatan lillahi, Allah kasih hal ataka hadits Musa, wahai Muhammad, pernahkah engkau mendengar cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun? Nah, memang kenapa? Itu nanti diceritakan bagaimana Musa dan Fir'aun itu. Jadi istilahnya secara umum, hiburan itu bisa membuat Rasul tetap tegar dalam berdakwah. Sama seperti kita ya, tetap berjuang seperti itu. Pasti ada yang meskipun kita di rel yang benar, ya biasanya ada aja orang yang mengejek, merendahkan, apalagi di medsos seperti ini. Nah, maka ada tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Hiburannya apa? Kita mendengar kisah-kisah yang terjadi di zaman dahulu. Kalau zaman Nabi ya, Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun itu disebut aqwa min ayyi kufari ayyi asrin gitu. Itu diktator paling di dunia, itu tidak ada yang melebihi Fir'aun. Ya, kafir Quraisy saja kalah, kata Imam As-Suhaili ya.
Profesor Az-Zuhaili aqwa min kufar ayy asrin. Pokoknya paling segala macam dalam hal kezalimannya, dalam hal pembangkangannya. Dan Nabi Musa tetap berdakwah kepada mereka. Jadi mendengar itu Nabi terhibur, tasliyah. Nah, jadi kalau kita lagi penat, lagi banyak ini, cari-cari hiburannya. Apa hiburannya itu? Ya cerita-cerita, baca-baca. Sebenarnya Nabi juga zaman ini begitu, gitu. Kisah orang-orang soleh. Insya Allah itu akan menguatkan kita. Allahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Tapi yang menentukan ini satu surat itu Nabi ya. Ya, jadi Kan ada beberapa ayat. Iya, ada namanya tauqifi ya. Jadi memang susunan itu sudah berdasarkan wahyu. Jadi letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat ini di awal, semua berdasarkan dari instruksi dari wahyu dari malaikat Jibril gitu ya. Dan itulah yang disebut dengan tauqifi. Tauqifi itu ya kita ikut berdasarkan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, kenapa tidak ini dulu misalnya yang pertama turun ditulis di ayat di surat pertama dulu ya, kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah diwahyukannya begitu. Simpan di sini. Ada penulis wahyu. Itu Nabi menyebutkan bahwa Jibril mengatakan letakkan ini di sini, letakkan ini di situ. Akhirnya jadi tersusun. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Ya itu dokter sudah bangun ini. Ini yang siapa ini? Siapa ini? Siapa namanya? Khadijah. Masya Allah. Khadijah. Ustadz menyambung Dr. Basuki. Ya, ya. Bukankah pengumpulan mushaf itu dilakukan pada saat Khalifah Umar ya? Ya. Jadi waktu itu sudah tinggal nyusun aja, mereka tuh udah tahu ya, ini di mana, ini di mananya. Ya, ya. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah tertulis, tapi masih tercecer gitu ya. Jadi masih tercecer. Kalau yang ada di hafalan para sahabat sudah pasti banyak. Ya. Cuma kalau yang dicatat itu masih ada yang di kertas, belum ada mungkin ya kertas di kulit, kurma, iya. Itu untuk membantu menguatkan hafalan sebenarnya. Nah, hafalan mereka jauh lebih kuat. Gitu ya. Cuma kan nanti kalau untuk pengumpulan itu perlu ada taufik ya, taufik itu kayak yang mencocokkan gitu. Nah, zaman setelah itu hanya dikumpulkan saja. Itu untuk di pas zaman Umar bin Khattab itu dikumpulkan saja. Semuanya itu sudah tersusun ya, sudah tidak ada ini lagi. Gitu. Jadi kalau penyusunan ini ayat dalam surat ini surat setelah surat ini, itu semua sudah selesai pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi setelah para sahabat atau setelah Rasulullah wafat itu adalah pengumpulan mushaf yang sudah tulis ya, mushaf. Makanya jadi mushaf yang sudah tercatat. Gitu. Memang sejarah ini ada juga yang pro kontranya, tapi kita mengikuti yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah berdasarkan riwayat yang sahih gitu ya. Dan dari dulu sampai saat ini ya, yang kita lihat itulah yang sejak zaman dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun perbedaan bacaan ya, qiraat dan itu ya 7 sampai 10 itu beda bacaan, tapi maksudnya sama itu ya. Hanya beda lahjah saja gitu ya, dan beda pelafalan, intinya sama. Saya di sini juga pertama kali kaget ya ketika di Maroko, qiraatnya kan ini qiraah Warosh, tapi ada riwayat sampai Rasulullah. Kita baca ini aja, Maliki Yaumiddin itu kan, Maliki Yaumiddin itu tidak panjang maliknya. Maliki Yaumiddin. Kemudian Al-Baqarah juga beda. Alladzina yu'minun. Hamzahnya tidak dibaca itu. Wa bila alladzina yu'minun. Harusnya kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Di sini yu'minun. Pokoknya Hamzah
hamzah disukun itu tidak dibaca itu jadi yuminun. Lebih ringan itu ya. Itu banyak gitu alladzina yuminun dan lain-lain. Itu sama itu. Awalnya kaget tapi lama-lama udah biasa ya. Tinggal Waros ya. ya waras alladzina yuminun. Kenapa? Kadang-kadang saya beranekdot ketika menyampaikan ceramah di ibu-ibu pengajian tuh. Kenapa di sana itu yuminun kalau kita sudah tentukan? Yuminun bil akhirati yuqin. Karena di Indonesia ini kalau ngaji itu suka ngantuk jadi harus ada tekanan gitu. Bercandanya sama ibu-ibu di pengajian. Alladzina yuminun. Di sana itu yuminun. Itu hanya bercanda saja. Ya, itu sama semua, maksudnya sama. Beda sedikit-sedikit lah. Kadang-kadang ada yang misalnya kalau dalam satu redaksi disebutkan di redaksi Hafaz kita menyebutkan itu saja perbedaan, tapi intinya sama. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Dokter Rita. Ya, baik. Terima kasih Pak Basuki, terima kasih Dokter Prita atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Ustadz Rishan atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya, surah An-Nazi'ah ini dilihat dari kategorinya masuk ke dalam surah Makkiyah, sehingga mayoritas kandungannya itu kaidah dan keimanan, yaitu membenarkan yang isinya itu membenarkan dengan hati, di mana kita tidak melihatnya dengan kasat mata, tapi melihatnya dengan ilmu. Selanjutnya surah An-Nazi'ah ini dalam bahasa Arab artinya mencabut dengan keras. Selain itu juga ada beberapa nama lain dari surah ini, antara lain itu As-Sahiroh atau artinya terjaga, lalu juga ada namanya At-Tomah atau hari kiamat. Kandungan dari surah ini itu membahas hari kiamat, lalu cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, lalu penciptaan bumi dan langit, dan yang terakhir itu membahas tentang hari kebangkitan. Pada bagian awal surah ini itu dibahas tentang hari kiamat, yaitu di mana nanti bumi ini akan hancur, diikuti oleh hancurnya langit dan segala macamnya yang akan mengakibatkan ketakutan bagi semuanya, sehingga mereka semua itu akan tertunduk. Lalu juga pada hari kiamat nanti itu akan ada penyesalan bagi banyak orang gitu. Lalu manfaat dari iman kepada Allah dan hari akhir itu berhubungan dengan perbuatan kita dan sikap kita ke depannya. Salah satunya itu adalah perbuatan kita dalam berkata dengan baik atau juga memuliakan tamu dan juga sebagainya. Cukup dari saya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rishan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita beristighfar, membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, seperti biasa kita foto bersama terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu sampai 21.20 deh, dikasih waktu 2 menit untuk siap-siap. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa di on cam, dinyalain kameranya gitu. Masya Allah. Ya, sehat-sehat semua ya, terutama relawan yang sedang bergerak di Serang ya terbaru ya. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah SWT. Nah, ini ada 2 halaman ya. Jadi nanti Galan tag-nya 2 kali, nanti Galan aja yang ngancang-ngancang, yang kasih aba-aba gitu. Tunggu ya sampai 21.20. Oke. Nah, ini kita putar. Iya. Ini di Maroko ini jilbab anak ini nggak ada, jadi dikirim kemarin dari Indonesia ini. Oke. Ya biasa mereka pakai jilbab anak. Iya. Khadijah. Itu tuh. Udah Dr. Nurmalis dari Bengkulu ya, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat Dok. Nggak ke Padang ya? Fahri nggak jaga Fahri? Sasaminan Dok. Lagi sasaminan santai. Oh. Ikut ke itu, ke Serang. Sabtu mau ke Serang nih. Siskes BSMI. Pengajian kita mau ke Serang katanya. Wah, boleh Dok. Nah, baksos. Banjir. Saya Dokter. Bisa tuh. Oke, baik karena udah 21.20, saya kasih aba-aba ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Halaman selanjutnya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Kembar nih ya. Baik, terima kasih semuanya pada malam hari ini. Sebelum Galan akhiri acara pada malam hari ini, mungkin Galan bisa infoin lagi kalau Siskes BSMI itu buka donasi kajian ribuan Siskes BSMI melalui nomor rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor 734 445 5567. Lalu bisa konfirmasi donasinya melalui nomor WA 0851 599 74545. Mungkin dari operator bisa share screen nggak sih? Kalau nggak salah kemarin ada patch-nya ya, ada gambarnya gitu. Oh, ya udah nggak, operatornya nggak ada ya. Ya udah, jika nanti Ikhwah Fillah di sini dia untuk membantu dalam perjalanan dakwah, kami bisa langsung mengirimkan infak terbaiknya ke nomor rekening yang sudah Galan sebutkan tadi. Mungkin cukup pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih kepada semua partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Dok. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih semua.